pabrik arang berikat di Dusun 2 Simpang Pulai, Kecamatan Siak Hulu, Riau, diduga tidak memenuhi standar baku mutu. Kita merasa terganggunya di sini kan sekarang kan musim penyakit. Nah, penyakit ini penyakit yang mematikan. Ditambah lagi dengan asap ini, kita hampir-hampir nggak bisa bernapas kalau dengan malam. Asal ini sebentar lagi maghrib dia sudah mulai start. Entah berapa tungku yang dihidupkan, hidup ke kita yang setengah mampus. Pernah malam-malam saya dengan warga sekitar, kami sudah datangi, tapi karena di situ pun orang Koreanya itu dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tunggu translate-nya. Biasa mau jumpa translate-nya nggak masuk juga kerja. Itu entah alasan mereka atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi sejauh ini Bang yang sudah diupayakan selain dari mendatangi pihak terkait atau sudah mengkomunikasikan kepada pihak manajemen, apa lagi Bang upaya-upaya yang akan Itu mereka ya, misalnya kita ngomong sama pekerjanya, ya pekerjanya ya kami nggak tahu menau, kami cuma disuruh bekerja. Nah, kita mau ngomong sama bosnya, sementara bosnya sama kayak kita ngomong sama orang bisu, nggak tahu apa-apa, kan gitu. Jadi tunggu translate-nya, orang translate ya. Taunya besok kita mau jumpai orangnya nggak masuk katanya. Padahal itu entah alasan mereka, kita nggak tahu juga kan. Jadi kalau bosnya katanya setahunya asalnya dari Korea, iya. Artinya di sini sudah menjadi warga WNI atau bagaimana status ini? Itu masalah itu kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu karena ya itu pabrik dia, kita karena mengganggu saja limbah asap ini sama kita, makanya kita komplain. Kalau masalah pabrik ini kan kita nggak tahu menau, entah dia sudah WNI apa belum, kita nggak tahu. Dan ini menurut pengetahuan Bapak selaku warga di sini sudah berapa lama pabrik ini operasional? Semenjak 2 tahun inilah. Ya 2 tahun ini. Yang kemarin berapa bulan itu, sekitar bulan 5 atau bulan 6 dia stop sekitar 2-3 bulan. Habis itu baru bulan 8 inilah dia mulai lagi. Tanggung jawab di pabrik ini, bilang kakak datang coba di tempat kami 1 jam aja kak, sanggup nggak kakak menghadapi asap itu, bilang sama dia. Itu personalia cewek? Iya, yang cewek. Jadi terus jadi apa kata dia, dibilang gini, ya nanti saya usulkan sama Cinanya, kata dia. Begitu dia usulkan sama Cina, nggak ada cerita pun situ, aku datang ke pos melalui satpam, bang ini gimana, asap udah penuh di ruangan kita, di tempat kami bertinggal ini tadi, tapi kan nggak ada sedikit ngomong bahasa-bahasa entah apa. Datang satpam itu bilang, kita udah ngomong tapi orangnya nggak mau peduli. Jadi pusat udah coba beberapa kali untuk menjumpai konsultasi mengenai hal ini. Ada tanggapan lah ya. Keberadaan industri dan permukiman penduduk di satu kawasan tanpa zonasi yang jelas dinilai sebagai bentuk lemahnya penegakan aturan tata ruang. Akibatnya muncul polemik yang sulit dicari jalan keluarnya, menimbulkan polusi udara asap yang membuat nafas sesak hingga masuk sampai ke dalam rumah warga di sekitarnya. Ini sudah mencoba, menghubungi juga sudah kami coba. Secara apa pun sudah kami masuk ke situ kan, secara biasa, tapi mereka nggak ada tanggapan juga sampai sekarang tuh nggak ada tanggapan. Jadi malam pun mau saya ke polisi udah saya laporkan, ke Babinsa sudah saya laporkan, itu juga nggak ada tanggapannya. Jadi sejauh ini Pak terkait dari sudah berapa lama mereka beroperasi? Kalau operasinya sebetulnya udah lama, tapi karena COVID malam itu kan berhenti malam itu. Sekarang udah mulai lagi.
Dan terkait masalah izin-izin dari perusahaan ini, sepengetahuan Bapak bagaimana? Kalau izin saya nggak tahu saya kalau izin. Nggak ada, misalnya adakah dia memberikan selaku Bapak aparatur pemerintah yang paling rendah, artinya memberikan satu informasi terkait izin apa segala Nah, macam? itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Dan dalam bentuk kompensasi atau ini Pak, dana CSR-nya ada nggak Pak Tidak ada. yang diberikan kepada lingkungan di sini? Tidak ada sama sekali tidak ada. Jadi kompensasi apa yang ada diberikan pihak Belum perusahaan? pernah sejarahnya itu belum pernah. Belum pernah. Ya harapan kami ya juga ya kalau bisa bagaimana lah caranya untuk menindaknya itu. Karena masyarakat sudah terlalu resah. Jadi masyarakat di sini udah resah dia Sudah resah. juga. Udah saya minta apanya itu. Upaya-upaya yang akan ditindaklanjuti nantinya ke depannya kira-kira? Kalau menurut saya sekarang itu kemana itu mau diapakan kan begitu. Nah, Kalau bisa ya kalau dia mau operasi ya tolong dibagusi cerobongnya, lebih tinggi, ditinggikan seperti pabrik Haikam. Jangan mengganggu masyarakat. Saat tim mata pantau meninjau lokasi pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 2019 tersebut, terlihat kepulan asap dari corong tungku pembakaran arang briket yang sedang diproduksi. Kami simpulkan, emisi yang dikeluarkan dari asap ruang industri diantaranya gas CO2, CO, dan HC yang merupakan zat yang paling berbahaya jika tidak mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, tentu akan berdampak fatal terhadap kelangsungan hidup warga di sekitar pabrik. Pengawas pabrik arang briket, yakni Ibu Fedia, yang kami temui dengan didampingi beberapa perwakilan warga di kantornya, mengakui masalah ini ditimbulkan disebabkan oleh corong asap yang tidak tinggi, dan beliau pun berjanji akan mengupayakan untuk diperbaiki menjadi lebih safety dan sesuai aturan. Akankah janji pihak manajemen pabrik ini benar-benar terrealisasi atau hanya sekedar lip service dan janji-janji semu kepada warga sekitarnya? Markivan, mari kita pantau.